Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Uli, terlahir tanggal 26 September 1995. Sosok yang suka akan hal-hal gaib, dia memiliki tabiat yang keras serta mudah tersulut emosi. Saya melihat kehidupannya dipenuhi dengan ritual-ritual mistis, sehingga dia seringkali berhubungan dengan makhluk halus. Saya melihat sesosok harimau jadi-jadian menunggui tubuhnya dan sekaligus menjaga tubuhnya. Saya akan memecahkan teka-teki misteri untuk dia pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya berharap Uli tidak tegang atau Uli tidak ketakutan karena saya tidak akan menghakimi Uli. Ya, Uli dengan tanggal lahir 26 bulan 9 1995. Uli punya ilmu gaib, warisan dari keluarga, dan ada ritual yang selalu dilakukan. Bahkan justru belakangan sering kesurupan dan pernah hampir membunuh orang di luar kesadarannya. Makanya benar-benar mau lepas walaupun ya tidak meneruskan tradisi keluarganya. Gitu ya? Iya. Gimana, Roy? Tidak bisa melepas karena tradisi keluarga. Nggak bisa lepas? Iya, itu kan dia mention tadi. Tidak bisa lepas karena ilmu warisan keluarga. Tapi mau lepas ya? Mau lepas saya. Saya mau tuh, lepas, saya nggak betah. iya. Dia mau lepas Dia tapi... mau lepas tapi ya resikonya dia harus melawan tradisi keluarga. iya, berarti ya. tradisi keluarganya sangat kuat. Saya membaca dalam penerawangan batin saya, kekuatan Uli untuk melakukan guna-guna santet itu kencang banget dan mengerikan. Kita nggak pernah bisa duga kayak cover buku Iya. itu, bagus ya covernya, tapi dalamnya apa? Nggak pernah ketahuan sih. We never know about Iya. seseorang ada di pengaruh yang mana. Nah, si Uli saya kategorikan sebagai buku yang bagus gitu, ada banyak warna, paintingan segala macam, tapi tebel. Saya curiga dan deg-degan ketika saya buka isinya apa ya. Jadi saya ngerasa ada yang tersembunyi gitu dari cerita dia. Berarti yang terlihat nggak menggambarkan apa yang di dalamnya gitu. Betul. Apa yang dilihat oleh kita ini sekarang, kita dimanipulasi oleh dia. Penampilan dan gayanya di Iya. luarnya kulitnya gitu. Betul sekali. Kita nih bertiga melihat dia, kita kayak dikasih frekuensi supaya kita lihat Uli itu orang baik sebenarnya. Saya tidak percaya. Saya nggak percaya itu. Sering kesurupan juga, iya sih, memang benar itu sering kesurupan. Tapi ilmu black magicnya sangat serem sekali. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Iya, karena saya selalu bilang ke pemirsa juga dan ke Bayu juga ya, Ya. kita tidak bisa dan tidak boleh percaya yang namanya jin, setan dan sebagainya, karena mereka bersilat lidah gitu. Iya. Iya, betul. Kayak ular ada dua gitu. Ya, kelihatannya atau bicaranya nyampein apa, ternyata yang dilakuinnya beda. Iya. Betul. Nah, Mbak Uli, itu ritualnya seperti apa biasanya yang dilakuin? Keris. Kerisnya dimandiin Iya. dengan kembang. Iya. Kerisnya itu dari kakek, dari orang tua. Iya, kakek. Oke. Itu kalau lagi kesurupan, pernah diceritain nggak apa yang dilakuin? Pernah, tapi nggak percaya. Tapi sering kejadian. Terus akhirnya tuh keluarga tuh merasa gerah gitu. Kenapa nih anak ini kok bisa begini? Sejak ngikutin adatnya bapak gitu kan, dari turun-menurun kakeknya gitu. Ya menurut cerita mereka yang melihat kamu kesurupan, kamu ngapain aja pas kesurupan? Ya berontak, marah-marah. Marah-marah, berontak, sampai ngelukain orang? Iya.
Tapi kamu percaya nggak dengan kejadian itu? Percaya, Percaya? iya. Kamu yakin itu kesurupan atau sebenarnya kamu melakukan itu dengan ya alasan kesurupan? Enggak, saya yakin. Dengan alasan apa, Bay? Kesurupan, Oh, kerasukan. Jadi sebenarnya dia mau marah-marah, dia mau melukai orang, tapi mengalibikan? alibi. Oh, oke. Enggak ya? Enggak. Saya kesurupan. Kalau beneran. dilihat dari jawabannya sih enggak. Oh, Memang pure emang nggak sadar. nggak sadar dan dia berkepribadian yang sulit ditebak. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, dan bisa jadi berubah. Oke. Sekarang datang ke menembus mata batin adalah ingin melepas ya. Iya. Melepas warisan keluarga ini ya. Iya, Tapi kalau melepas warisan keluarga kamu harus butuh izin dari sang sesepuh yang tua-tua itu. Karena kita tidak bisa melepaskannya begitu aja. Karena ini kaitannya sama warisan keluarga. Warisan keluarga nggak boleh campur tanganin sama orang untuk ngusir atau apapun. Gak ada itu namanya bisa seperti ya? itu. Itu bahaya banget buat dia ntar. Keluarga tahu nggak kalau kamu mau ngelepas ini? tahu, malah panggilin terus tuh kerisnya tuh hampir mau dikubur kan. Akhirnya tuh saya marah-marah. Terus akhirnya tuh saya timbul lagi ngamuk-ngamuk gitu. Dia tuh selalu nemenin aku. Pokoknya aku nggak boleh lepas dari keris itu. Saya ngelihat ular berkepala dua. Ini yang kamu gambar di meja ini, kamu lihat di mana, Roy? Simbol. Yang Ini- menggambarkan uli. Yes. Ini adalah simbol yang aku gambarkan kalau uli itu seperti ini. Ada dua kepribadian yang sangat unik sekali. Cara lihatnya juga kosong, hampa, pikirannya pun juga tidak apa ya namanya, tidak kelihatan dia jahat ya. Sepertinya baik-baik aja gitu. Sepertinya baik-baik aja. Kamu pernah menggunakan kekuatan untuk mengganggu atau ngerjain orang gitu nggak? Enggak, Nggak pernah ada yang disakitin? enggak, saya mah kalau orang sananya iseng sama saya tuh saya langsung marah-marah, terus tersinggung, terus kayak kesurupan gitu keluar gitu. Oh, jadi kamu orangnya memang mudah tersinggung ya? Iya, Itu sejak nerima keris. iya. Sekarang apa yang bisa Roy bantu buat Uli? Katakan saja. Saya pengen lepas. Saya nggak mau ritual lagi. Saya nggak mau diganggu dan saya nggak mau dihantui hantu-hantu makhluk gaib. Ini apa? Ular. Berkepala dua. Saya ngelihat juga selain ular ada di badannya Uli, saya juga melihat ada sosok harimau, Wow. siluman, dan Di jin mana? di sosok tubuhnya. Itu saya gini, dia itu kayak box, tapi nggak tahu cara bukanya. Sekali saya buka isinya Keluar semua. Iya. Jalan banyak satu-satu. Hah? Dan banyak isi. Dan banyak. Jalan satu-satunya membongkar tabir dia punya unek-unek adalah dia harus dihina, dipancing emosinya, dimarahin, lalu dia akan marah keluar semua jadi monster. Tapi ini I didn't mean it. Iya sih. You got my point kan? Ngerti sih, maksudnya untuk mancing, Iya, hanya untuk akhirnya mancing, keluar tapi- supaya dia nanti bisa diajak komunikasi pada saat momen itu datang, Nah iya. supaya bisa diusir baik-baik. Betul, gitu. Padahal sebenarnya nggak bermaksud untuk menghina apa enggak. Iya, tapi Cuma untuk mancing mancing. doang. Iya, untuk mancing. Mbak Uli, saya nanya lagi ya dengan sopan. Mbak Uli bawa ini enggak jimat-jimat atau Kerisnya tadi. Bawa. boleh saya lihat kah? Ya. Kamu coba ledekin atau hina dia aja, mau nggak? Bisa nggak? Biasa cara perempuan kan.
Ya sama perempuan boleh lah. Iya, Kalau kayak gitu. dengan mengarang cerita ya. Iya, pancing aja. Panas-panasin terus kamu. Sebentar Mbak. Betul udah mau melakukan ritual ya? Iya. Tunggu dulu. Tahan dulu sebentar. Nah, kalau misalnya dia melakukan ritual, siapa yang keluar nanti mempengaruhi dia? Bisa jadi ular, bisa jadi harimau, bisa jadi apapun. Banyak soalnya. Ini detik-detik bom waktu sebenarnya. Saya nganggap Uli sebagai bom waktu. It's matter of time. Like kalau misalnya udah kena korek, langsung. Ya makanya dia tuh pengen lepas karena ya itu nggak nyaman. Iya pasti nggak nyaman ya. Ritualnya seperti apa? Dia boleh melakukan ritual di sini, Roh? Boleh, silakan. Boleh kamu ilustrasiin nggak? Ya. Tuh nggak nyangka ya di balik tubuhnya yang mungil dia mainan. Undang-undang orang. Apa baik? Undang-undang saya. Orang terbetah. Saya nggak betah. Dua di sana, saudara. Apa itu? Nggak jelas. Dia ngerasa kenapa dia diundang. Ini sosok yang mana, Roy? Macem ya dia. Ini siluman. Siluman. Saya ngeliat ini siluman macan nih. Ini suaranya. Naon rame-rame di dieu teh? Kenapa ada rame-rame di sini? Saya Naon urang teu sendam. translatein deh. Ada apa saya nggak seneng? Saya ingin menolong yang punya badan ini. Iji-iji paehan kurang nyaho. Satu-satu dimatiin sama saya. Salah. Ini Roy mau nolong, mau ngebantu, Bade ngebantu. Roy teh Saya tidak bermaksud mencelakai Uli. Yang punya badan sendiri ingin lepas. Kamu eyang macan ya? Mana teh nyaurang? Teu nyaurang kamu nggak tahu saya. Kamu nggak tahu saya katanya. Iya, kami nggak tahu siapa. Tapi yang punya badan ini mau lepas dari kamu yang ada di dalam situ. Embung. Gak mau dia. Urang bogo bodoh ieu teh. Dia senang sama anak ini. Mana wanita urang? Kamu berani sama saya katanya. Urang tantangan maneh. Saya tidak akan Ditantangin ya? menyakiti wanita. Ini macan ya, Roy. Iya. Dia bisa ngamuk, bisa lari kemana-mana dong. Biar gimana pun, saya tidak akan pernah menyakiti seorang perempuan. Tapi kalau dia nyerang kamu gimana? Pertimbangan saya adalah seorang perempuan. Roy!
Adin. Mana Wewe? Kadio mana? Baturan urang. Dia minta ditemenin sama Dinda. Karena dia cewek. Saya tidak percaya dia masih. Saya nggak percaya. Ini belum kalau lepas? Belum lepas. Uli, tampaknya dia belum lepas, Bay. Mbak Uli. Wah, masuk lagi Roy. Ini suaranya yang beda. Nggak kayak tadi suaranya. Ini siapa? Selamat malam. Eyang, Ibu, Nini. Lilis ini siapa? Lilis yang baturan Uli. Ini temennya Uli yang punya badan ini. Saya ngelihat kamu bisa ronggeng di sini. Coba tari ronggeng deh. Dia malu diliatin. Sekarang mau kamu apa nih? Kenapa kamu ada di badan ini? Ikutin yang punya badan ini kenapa? Urang rusak. Budak na izin, tidak ngomong dan naon teh. Anak ini kenapa? Nggak suka apa? Budak na izin bae. Dia nggak suka ngomong. Diem aja. Uli ini nggak punya temen kayaknya Roy. Dia bilang si Uli ini nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, diem aja. Makanya justru didatengin sama makhluk-makhluk ini. Seneng sama si Ulinya. Senang sama Uli. Iya. Tapi Teh Lilis, ini yang punya badan, kasihan, mau lepas. Gimana dia punya temen kalau masih dipengaruhin sama kamu, sama temen-temennya? Kalau ada anggota keluarga atau teman-teman yang sedang kesurupan, kita tidak boleh melawannya dengan kekerasan karena akan timbul luka dan korban. Kita tetap tenang dan berdoa aja. Dan berusaha untuk kita tenang, mencoba untuk tenang. It's okay, bye. Roy, Tong macam-macam namanya. Wah, ini kau orang. Di teka dia mana teka tinggi. Mana kau tinta? Mbak Uli. Mbak Uli, kamu pengen ke sini kan? No, manipulatif. Be careful. hah? Ini Mbak Uli dengar saya? No, Ini Mbak Uli benar? bukan. Bye. Benar Mbak Uli? Bye, bukan bye. Dia Mbak- masih ada yang lain. Mbak Uli benar? Pegang tangan saya. No way. Bukan? Gue udah tahu nih pasti.
gangguan saya deh. Mana deh? Dingin kemana? Saya nggak bikin salah apa-apa, Naha. Orang berisik katanya. Siapapun yang masuk ke dalam badannya Uli, saya mohon untuk keluar. Saya care dengan Uli, kasihan sekali. Baik, kamu tahu kan tadi aku bilang, cover buku belum tentu isinya bagus atau apa, cover jelek. Tadi sebelum ini dia masih baik-baik aja loh, mukanya juga Iya. polos. Itu poin saya, danaunya tenang tapi dalam. Iya, attitude-nya juga baik, duduk, jawab. Tapi begitu dia ritual, Langsung kayak gini. Wah, nikah dia. Payah nih Jiji, dia akan kurang. dibunuh satu-satu sama dia. Sepertinya emang bener-bener gak mau lepas. Bubuk suci warna putih. Nini, karunya ieu nu boga budak ieu teh. Kasian, mbak anak ini kasian. Iceng mana? Mana teh nyawa urang kumaha? Urang teh rasa pisan. Siga mana bungkuk awewe? Kumaha rasana? Tapi ieu budak hidupna teu tenang. Kajen be. Urang rasa gak budak ieu teh. Karunya Nini. Apa sih kan? Gue harus bahasa Nyawa gelis. Awas. Eta. Aku bilang kasihan dia yang punya badan ini, dia nggak suka badannya, nggak hidupnya nggak tenang, tapi dia bilang dia suka sama yang punya badan ini. Hati-hati ya, Amber. Aduh. Dia mau apa ya? Gak bisa diusir baik-baik loh, Roy. Kau bisa turun. Saya perintahkan kamu untuk turun. Mana kerisnya tadi? Oh, hati-hati, Roy.